Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Abdul Majid ya tentang fikih ya. Jadi yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan fikih ya? Fikih itu artinya al-fahmu ya. Al-fahmu itu artinya pemahaman atau cerdik. Jadi orang yang belajar fikih ini belajar tentang pemahaman tentang sesuatu. Makanya ada nanti istilah fikun nikah. Fikih tentang nikah. Seseorang harus memahami tentang masalah nikah. Ada fikus sholat ya, ada fikut toharoh ya. Nah fikih toharoh itu banyak orang yang belum beres ya. Ya, berapa banyak ya orang memahami toharoh itu kaitannya dengan hanya wudhu saja, bersuci. Padahal toharoh itu termasuk di situ ada masalah mandi janabat ya. Lalu kemudian dalam keadaan tayamum dan sebagainya. Lalu yang kedua, di zaman Nabi Muhammad SAW apakah ada perbedaan ya dalam pemahaman sholat? Tidak ada. Semua orang melihat ya Nabi ketika sholat itu, oh Nabi seperti sholat seperti ini. Makanya kata Rasulullah SAW, kama shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Lalu terjadi pemahaman yang berbeda ya. Itu sejak kapan? Sejak Rasulullah SAW wafat meninggal ya. Sebenarnya bukan sholatnya beda, semua orang itu sholatnya sama. Sholat itu adalah li awal li takbiratul ihram li akhiris salam. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram ya, wali akhiri salam, dan diakhiri dengan salam. Nah jadi sholat itu tidak ada yang beda. Sholatnya kita ya dengan sholatnya orang Muhammadiyah, sholatnya kita dengan orang NU, sholatnya kita dengan ormas-ormas Islam, semuanya sama. Kan dulu di Cikoki kita tuh sama penjajahan Belanda ya, kamu jangan sholat di situ tuh, sholatnya beda. Itu dulu ya, sejak kita belum memahami yang namanya fikih. Atau jangan ngaji di situ tuh, mereka mah ngaji pekeh ya kan Pak, ya Pak John ya. Ya justru ini keliru ya, semua orang itu sholatnya sama. Yang berbeda itu adalah apa? Apakah berbeda tata caranya? Enggak, pemahamannya. Pemahaman itu terjadi ya, perbedaan itu setelah ya Rasulullah meninggal. Antara orang yang ada di Basrah dengan orang yang di Kufah, dengan sahabat Nabi. Kan sahabat Nabi itu bukan hanya tinggal di Madinah, di Mekah Pak. Sahabat Nabi ada yang tinggal di Kufah, sahabat Nabi ada yang tinggal di Basrah ya, dan yang lainnya. Oleh karena itu tadi apa yang disampaikan Pak Ustadz Abdul Majid ya, saya bahas dulu. Yang pertama tentang Al-Fatihah ya. Ada, nah ini kita alhamdulillah ini guru kita ini Ustadz Kiai Haji Aceng Zakaria rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau itu nggak pernah kuliah di Timur Tengah Pak. Tapi kalau Bapak buka ini ya, kitab fikih ya, fikih yang beliau sampaikan ini adalah fikih muta'aridah. Ya, fikih muta'aridah itu adalah fikih tentang perbandingan mazhab. Kalau fikih yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Abdul Majid ini udah selesai. Tuh, ini tata caranya begini. Nah, fikih yang disampaikan di dalam kitab Al-Hidayah oleh Kiai Haji Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau jelaskan tuh mana pendapat yang make ini, mana yang nggak make. Oleh karena itu fikih ini luar biasa. Ditulis pertama dalam bahasa Arab. Beliau nggak pernah kuliah ke Timur Tengah, ya. Dan aslinya ditulis dalam bahasa Arab, dan yang nulis bahasa Arabnya itu guru kita. Siapa? Ustadz Aceng Toha Hafizahullah. Jadi Ustadz Aceng Toha itu punya guru namanya Kiai Haji Aceng Zakaria. Nah kalau kita bedah saat ini apa? Kita dapat sanad. Jadi ilmu kita nggak terputus dengan
para ulama. Ya. Dan ini diberi pengantar oleh Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim, ya, ulama dari Kairo Al-Azhar Mesir. Jadi yang pertama, ada beberapa pendapat para ulama dalam hal membaca basmalah dalam sholat. Ini ada 4 pendapat ulama. Ya. Jadi dalil-dalil mereka yang berpendapat bahwa basmalah tidak termasuk ayat dari surah Al-Fatihah dan atau surah lainnya, serta ada jawabannya dan ada pendapatnya. Jadi ada 4 pendapat para ulama, ya, tentang kedudukan basmalah dalam sholat. Ya, yang pertama, ada yang berpendapat bahwa basmalah itu tidak harus dibaca. Jadi bismillah itu nggak harus dibaca, baik sholat dalam jahar, ya, maupun sholat dalam sir, ya, baik bacaan yang keras maupun bacaan sir itu perlahan, ya, maksudnya tidak diungkapkan, ya. Yang kedua, nah ini ada pendapat para ulama yang kedua, bismillah itu dibaca, ya, tetapi dengan sir. Kan kalau kita sering dengar ada bismillah itu dibaca dengan sir, walaupun sholat yang bacaannya zahar, seperti sholat subuh, ya. Jadi bismillahnya dibacanya pelan, lalu alhamdulillahnya dibacanya kencang. Yang ketiga, bismillah itu dibaca dengan jahar, tetapi dalam rakaat pertama saja. Jadi ada ulama yang mengatakan baca bismillah itu rakaat pertama aja, ya. Adapun rakaat berikutnya nggak perlu dibaca, ya. Misalkan apa nih, kita tadi sholat subuh atau berikutnya sholat yang lainnya, ya, cukup baca bismillahnya cuma rakaat pertama, rakaat kedua atau rakaat ketiga, maghrib atau rakaat keempat, ya, asar, zuhur, nggak perlu dibaca. Lalu pendapat ulama yang keempat, ya, bismillah itu dibaca dengan jahar dalam bacaan. Yang jahar, ya, dibaca yang jahar, ya. Yang sir dibaca yang sir, ya. Ini ada pendapat 4 ulama ini, bingung kita. Nggak usah bingung, ya, ulama ini sudah punya apa? Kerangka, ya. Ya, nggak usah bingung. Berarti ini sholatnya beda, ya? Enggak, sholatnya semua sama. Adapun yang berbeda adalah pemahamannya. Maka dalam ibadah nanti ada hadis nih, ada hadis yang kita temukan. Ini hadisnya sama nih, ya, antara misalkan hadis orang Madinah dengan hadis yang disampaikan oleh orang Mekah. Maka, ya, para ulama, ya, mencari mana hadis yang lebih kuat. Dua-duanya kuat, dicari yang lebih kuat. Dalam ilmu hadis disebutnya apa? Thoriqatul tarjih, ya, thoriqatul tarjih, ya, satu metode yang dimana mencari hadis Nabi yang lebih kuat. Ini yang pertama, yang mengatakan bahwa yang berpendapat bismillah itu tidak harus dibaca, ya. Ada yang berpendapat bahwa bismillah itu tidak harus dibaca, baik di saat yang jahar maupun yang sir. Ini ada hadisnya, nanti kita bedah mana nih yang paling kuat, ya. Jadi kalau kita kemudian punya argumen, maka apa? Orang yang punya pemahaman yang berbeda sama kita punya apa? Yang namanya toleransi. Tuh. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, fa inna sami'tu Rasulullah SAW yaqulu qala Allah azza wa jalla. Ya, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsi, ya. Kami membagi Al-Fatihah menjadi 2 bagian. Ini dalam hadis qudsi, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami, ya, alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah hamdani wa abdani. Ya, kami, ya, membagi Al-Fatihah menjadi 2 bagian, untukku yaitu Allah, ya, dan untukmu yaitu hambaku. Untuk hambaku apa yang ia minta, maka apabila hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maka Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Hadis riwayat Muslim.
Nah, keterangan hadis ini ya adalah istidlal salabi. Apa istidlal salabi itu? Yaitu berdalil dengan menetapkan tidak adanya sesuatu dengan sebab tidak disebutkan perkara itu. Sebagaimana hadis di atas tidak menyebutkan bismillah berarti tidak ada. Cara berdalil seperti itu dinamakan istidlal salabi. Namun sesuatu tidak berarti tidak ada contoh. Jika engkau berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadap kiblat lalu takbir. Dalam hadis ini tidak disebutkan menutup aurat, tetapi tidak berarti menutup aurat dalam sholat itu tidak wajib. Ya, jadi yang mengatakan bahwa bismillah itu tidak harus dibaca baik di saat maupun jihir, ya, ini dalilnya dalil yang istidlal salabi. Ya. Terus yang kedua, yang mengatakan hadis tentang basmalah itu dibaca dengan sihir walaupun dalam sholat yang dibacanya jahar seperti sholat subuh. Ya, tadi dikatakan ya bahwasanya tidak semua ya basmalah itu ya itu semua surat ya, yaitu ada salah satu yang tanpa basmalah. Ya, berarti bismillah itu tidak termasuk ya dalam hal ini surah Tabarak atau surah Al-Muluk. Ya, hadisnya wa'adalul Bukhari fi tahril kabir bi anna abda salah hashmi la yaqus sima'u min Abi Hurairah. Ya, Bukhari telah menganggap pengecualian hadis itu dalam kitabnya Al-Tari Al-Kabir dengan argumentasi bahwa Abbas Jusami tidak diketahui mendengar Rasulullah. Ya. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa bismillah termasuk surah Al-Kautsar, sedangkan hitungannya ayat disebut hanya 4 ayat. Artinya apa? Dapat disimpulkan bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa bismillah termasuk surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lainnya, ya, kecuali surah Tabarak. Ya. Mengingat yang pertama, Bismillah telah dengan resmi ditulis dalam Al-Fatihah dan telah disepakati bersama di kalangan para sahabat, dan penulisan tersebut tentu saja bukan hasil istihad para sahabat. Jadi Pak, kalau kita baca bismillah ya dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas ya, hanya satu yang nggak ada bismillahnya, apa? Surah Al-Muluk ya, atau surah Tabarak. Kalau orang Sidang Mukti nyebutnya apa Pak? Surat Tabarak ya Pak Haji. Ya, nah itu At-Taubah ya. Nah, bismillah telah dengan resmi ditulis, artinya apa? Itu bukan istihad para sahabat, tapi langsung dari Allah ya. Kemudian Nabi Muhammad yang melakukan ya, dan berlandaskan dari Nabi ya yang disebutnya taufiki. Buktinya para sahabat tidak menulis bismillah di surah At-Taubah. Tentu saja bukan karena mereka lupa, tetapi memang resminya tidak ada. Ya, yang kedua, hadis yang dijadikan dasar bahwa bismillah tidak termasuk Al-Fatihah. Ya, hadis yang dijadikan dasar bahwa bismillah tidak termasuk Al-Fatihah tidak kuat karena menyalahi kenyataan di mana bismillah ditulis di awal surah Al-Fatihah. Yang ketiga, untuk perbandingan ya, ta'awuz dan amin tidak termasuk Al-Quran atau Al-Fatihah karena kenyataannya tidak ditulis dalam Al-Fatihah ya. Padahal ta'awuz itu mesti dibaca ketika akan membaca Al-Fatihah, dan amin mesti dibaca di akhir Al-Fatihah. Jadi ta'awuz dan amin itu bukan bagian dari surah. Tapi kalau kita mau baca Quran pasti harus baca ta'awuz ya. Begitu juga orang selesai membaca Al-Fatihah ketika sholat, maka dia harus membaca amin, walaupun kalimat amin itu bukan bagian dari Al-Quran ya. Itu perbandingannya. Dan yang keempat,
Di waktu turun surah Al-Kautsar, ternyata Nabi membaca dengan bismillah sekalipun tidak termasuk dalam hitungan ayat-ayatnya. Lalu yang terakhir, ya, dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya Nabi, ya, tidak pernah, ya, tidak mengenal pemisah sholat, tidak mengenal pemisah surat kecuali setelah turun kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, penjelasan maksudnya adalah andai bismillah hanya sekedar, ya, pemisah di antara sholat dengan surat, tentu akan ditulis antara surah Al-Baqarah dan surah Al-Anfal, dan tentu saja tidak akan ditulis di awal surah Al-Fatihah karena tidak perlu dipisah mengingat tidak ada surah lain sebelumnya. Nah, argumentasi mereka yang berpendapat bismillah termasuk surah Al-Fatihah, ini argumennya, Pak. Adapun keberadaan bismillah termasuk bagian ayat dari surah Al-Fatihah berdasar atas alasan terkuat penetapannya, yaitu ditulisnya bismillah dalam mushaf imam yang naskah resminya telah dibagikan oleh Khalifah ketiga Utsman. Jadi ketika, makanya kan ada istilah mushaf Utsmani kan. Nah, mushaf Utsmani itu para sahabat menulis semua, itu kan ada ratusan mushaf Utsmani, Pak. Ada ratusan mushaf para sahabat yang itu ditulis di saat Rasulullah masih ada. Ya, lalu kemudian dibuat panitia penyusunan Jam'ul Quran. Ya, Quran itu dulu masih mushaf-mushaf, Pak. Ya, nggak ada Quran yang kita pegang sekarang dalam bentuk kitab. Semuanya mushaf. Ya, mushaf itu lembaran. Maka dibuatlah kepanitiaan itu di zaman Nabi, lalu kemudian dibentuk kembali di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, qadarullah Abu Bakar Siddiq keburu meninggal, lalu kemudian Umar mengekspansi dakwah Islam sampai ke Palestina, Abynesia, Damaskus dan seterusnya. Lalu kemudian mushaf itu terkumpul selesai di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, makanya disebut mushaf Utsmani. Nah, ketika dikumpulkan mushaf Utsmani, apa pendapat yang mengatakan bismillah termasuk surah Al-Fatihah? Ya, semua mushaf itu ada basmalahnya. Ya, maka bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, kesimpulannya, mengingat keterangan tersebut di atas, maka bismillah itu termasuk Al-Fatihah dan juga termasuk surah-surah yang lainnya kecuali surah Al-Taubah. Ya. Lalu perbedaan pendapat para ulama tentang membaca bismillah dalam Al-Fatihah, ya. Juga ini ada hadisnya, ya. Nanti Bapak para jamaah bisa baca nih, ya, kitab Kiai Haji Aceng Zakaria, ya, rahimahullah. Jadi ini fikih tentang sholat, ya, yang dimana fikih itu adalah al-fahmu, pemahaman. Yang namanya fikih itu berarti pemahaman, ada pemahamannya orang Madinah, pemahamannya orang Kufah, pemahamannya orang Basrah. Mereka punya kaidah atau istihad tersendiri. Di zaman Nabi ada fikih sholat? Nggak ada. Ya, semua sholat itu langsung melihat apa yang Nabi lihat. Tapi kan nggak semua sahabat itu ada bersama Nabi. Nah, nggak ada yang bersama Nabi. Ada seorang nggak pernah ketemu, Pak. Ada seorang sahabat Nabi, dia nggak pernah ketemu Nabi, tapi mendengar kenabian Nabi, ya, seperti di daerah Kisra, ya. Lalu kemudian apa? Dia bersyahadat. Dia belum pernah ketemu nama-nama Nabi. Dia nggak pernah ketemu sama Nabi. Lalu siapa yang ngajarin orang sholat tadi? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Makanya, ya, kenapa Imam Syafi'i itu, ya, ini kenapa Imam Syafi'i, ya, fikihnya Imam Syafi'i itu lebih luwes daripada fikihnya Imam Malik. Satu, Imam Syafi'i banyak berguru di daerah Mekah Madinah. Otomatis orang yang belajar di luar dua kota ini pemahamannya lebih komprehensif atau lebih luas. Walaupun Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Imam Malik
selama menjadi mufti, selama menjadi Mekah itu nggak kemana-mana Pak, hanya Mekah Madinah, Mekah Madinah. Nah sedangkan Imam Syafi'i ya guru muridnya Imam Malik itu dia ke Mesir, ke Basrah, ke Kufah ya, lalu walaupun dia aslinya Gaza Palestina tuh, lalu kemudian di Madinah sampai dia meninggal di Mesir, dan dia bertemu tuh dengan ya para tabi'ut tabi'in tuh. Makanya yang dikatakan sahabat Nabi, dia bertemu dengan Nabi, iya, dan dia hidup sejaman dengan Nabi, iya, dan dia berjuang untuk Nabi, untuk Islam maksudnya, dan dia wafat dalam keadaan Islam. Ada orang nggak pernah ketemu sama Nabi tapi hidup di zaman Nabi, dia sahabat. Tadi ya, sahabat Nabi yang ada di Kufah, di Basra dan sebagainya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, ya alhamdulillah Masjid Baitur Rahmah dalam pemahaman fikih ya sudah paham ya, walaupun tadi disampaikan ya, yang namanya muzakarah ya Pak Abdul Majid ya, kita terus nih, kita ngaji fikih ini bukan kemudian kita dari apa, dari nol, tapi tadi kata Pak Haji Tata, yuk kita kaji lagi nih ya, kita kaji lagi. Makanya para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita nih bisa dibaca nih fikih 4 mazhab. Ini 4 mazhab bukunya Kiai Aceng Zakaria ini. Artinya bukan hanya mazhab satu ya, tapi perbandingan. Nah, ketika kita memahami terjadinya perbedaan ya, pemahaman, bukan perbedaan sholat ya, perbedaan pemahaman di sekitar kita tidak perlu dibesar-besarkan. Wa nasrullah fatun qarib, mudah-mudahan kita diberikan pemahaman dalam memahami fikih ya. Allahumma faqihna fid din wa alimut tafsir wa ta'wil ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.